Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih sepertinya kesulitan untuk dapat clear dari area 61 sampai 62 ribu dolar. Setelah kemarin kita sempat beberapa kali mencoba untuk breakout namun selalu mendapatkan rejection dari para sellers. Namun teman-teman, hari ini kita kemungkinan akan kembali mendapatkan volatility di market, terutama mungkin di stock market Amerika Serikat dan bisa jadi juga di cryptocurrency market. Saya bakalan jelaskan kenapa dan juga kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi kita bakalan bahas juga di video hari ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,26 triliun dolar atau turun sekitar 1,01%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 1,77% ke 7,65 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, malam hari ini kita akan kedatangan cukup banyak data yang penting dari Amerika Serikat. Yang kategorinya high impact adalah durable goods order dan juga data GDP dari Amerika Serikat yang kalau kita lihat ekspektasinya itu mengalami penurunan dari 3,4% menjadi 1,4%. Tetapi tidak hanya sampai di situ teman-teman, karena ada beberapa data lainnya yang medium impact yang menurut saya juga akan dipantau oleh investor, yaitu adalah data continuing jobless claim, ada PCE price, ada core PCE price, dan juga ada initial jobless claim, ada continuing jobless claim. Jadi intinya nanti akan ada data GDP, sekaligus juga ada sedikit data inflasi dan juga tingkat pengangguran. So, malam hari ini kita akan melihat kemungkinan tontonan yang cukup menarik di market pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kalian ingat teman-teman bahwa besok malam kita juga akan kembali mendapatkan data yang penting, kemungkinan lebih penting daripada apa yang kita lihat malam hari ini, yaitu adalah data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year. Yang dimana keduanya juga diekspektasikan mengalami penurunan. Jika memang keduanya sesuai dengan ekspektasi, yaitu adalah GDP mengalami penurunan dan juga Core PCE mengalami penurunan, saya bisa expect bahwa market akan lanjut rally, teman-teman. Karena itu berarti semuanya berjalan sesuai dengan keinginan The Fed, yaitu adalah kita melihat ada pelemahan atau perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, diikuti ada penurunan dari tingkat inflasi. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kita melihat ada inflow kembali datang dari spot Bitcoin ETF. Tentunya angkanya kali ini tidak terlalu besar gitu ya, sehingga kita melihat juga Bitcoin tidak mengalami apresiasi yang terlalu signifikan. Secara total kita melihat ada net flow sebesar surplus 350 Bitcoin. Dan kontributor terbesarnya adalah Fidelity dengan penambahan 305 Bitcoin, GBTC itu 70, ARK Invest minus 80, dan HODL itu plus 55 Bitcoin. Sedangkan untuk BlackRock itu zero net flow. So, teman-teman, kita harapkan bahwa tren ini akan kembali datang, di mana spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat secara konsisten mendatangkan inflow. Idealnya tentunya inflow-nya juga angkanya tidak kecil ya. Kalau misalnya cuma beberapa ratus Bitcoin, itu harusnya tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan gitu ya. Tetapi kalau misalnya setiap hari ada ribuan Bitcoin yang masuk ke ETF, itu harusnya bisa membawa dampak yang lumayan signifikan. Terutama dalam keadaan seperti ini ya teman-teman, di mana market itu sekarang kita masih bisa kategorikan dalam keadaan fear. Kenapa? Ada FUD kemarin soal Mt. Gox yang bakalan segera mengembalikan Bitcoin-nya kepada para nasabahnya atau penggunanya di bulan depan. Dan juga ada rumor bahwa pemerintahan di berbagai negara juga melakukan distribusi. Kemarin kita tahu ada Jerman yang memang
Notabene katanya melakukan distribusi yang angkanya tidak kecil. Kemudian pemerintahan Amerika Serikat diisukan juga akan melakukan hal yang sama. Artinya mereka juga pengen menjual Bitcoin yang mereka punya, hasil sitaan mereka, teman-teman. So, berbagai FAT datang secara bersamaan. Saya nggak tahu apakah ini adalah sebuah kesengajaan, apakah ini hanya sekedar kebetulan, tapi intinya teman-teman, biasanya ketika kita masuk ke fase di mana tidak ada lagi satupun berita baik yang bisa kita temukan, gitu ya, itu biasanya kita sudah berada di bottom atau dekat dengan bottom. So, itu mungkin bisa menjadi sedikit hopium lah untuk kalian. Kita nggak tahu apakah memang benar kita sudah berada di bottom, tetapi sepengalaman saya, teman-teman, ketika kita melihat market dalam keadaan fear seperti ini, setidak-tidaknya kita sudah ketemu dengan local bottom. Gitu ya, terlebih lagi dari perspektif price action, kita juga melihat bahwa Bitcoin berhasil beberapa hari berturut-turut bertahan di atas angka 60.000 yang bisa jadi berarti menunjukkan bahwa masih ada demand yang lumayan signifikan di area support $60.000 gitu ya. So, kita harapkan juga sekali lagi spot Bitcoin ETF bisa membantu dari segi inflow. Kemudian teman-teman, inilah yang tadi baru saja saya sebutkan bahwa US government sends 3,940 Bitcoin to Coinbase Exchange. Jadi setelah kemarin kita tahu pemerintahan Jerman melakukan distribusi, kali ini diisukan pemerintahan Amerika Serikat juga mengirimkan 3.940 Bitcoin ke exchange Coinbase yang tentunya persepsikan akan dijual, teman-teman. Karena kalau tidak, ya mau diapain lagi gitu kan, kalau misalnya ditaruh ke dalam exchange. Ya kemungkinan besar untuk dijual. Ya walaupun, teman-teman, sebenarnya kalau kita katakan, angkanya itu ya nggak besar-besar banget, teman-teman. 3.940 Bitcoin. Yang dimana sebenarnya ini bukan sesuatu yang menurut saya perlu kita terlalu khawatirkan gitu. Kalau memang demand ada di area support 60.000, saya rasa 3.940 Bitcoin ini tidak ada apa-apanya menurut saya pribadi, teman-teman. Tapi kita bakalan mungkin melihat apa keputusan market dalam beberapa hari ke depan, apakah pada akhirnya kita melihat bahwa 60.000 memang adalah local bottom, ataukah justru kita akan melihat drop yang jauh lebih dalam, dan kemungkinan bisa menyentuh ke area 50 atau bahkan $52.000. Karena itu merupakan area next major support, teman-teman. Nah, dan juga teman-teman yang bisa membantu volatility minggu ini adalah ada Bitcoin Options Expiry yang angkanya tidak kecil, $9,25 miliar yang bakalan expire Jumat ini, teman-teman. Sehingga, sekali lagi, ada beberapa event yang berdatangan secara sekaligus hari Kamis dan juga Jumat ini, sehingga akan ada volatility yang kemungkinan bakalan bisa kita lihat di market. Ya, setidak-tidaknya mungkin di stock market Amerika Serikat, karena kita akan melihat data inflasi dan juga data GDP, dan juga pengangguran di Amerika Serikat. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari a 4-hour chart. So, teman-teman, apa yang bisa kita lihat selama 24 jam terakhir adalah kemarin Bitcoin sempat mencoba untuk merangkak jauh lebih tinggi ya. Dan beberapa kali kita menyentuh ke area 62.300 dan keduanya mengalami rejection yang cukup signifikan. Sehingga kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa candle berturut-turut, teman-teman. Kita mencoba untuk break, tapi tidak berhasil, dan pada akhirnya kita mendapatkan semacam pullback. Namun, teman-teman, hal ini tidak mengubah pandangan saya bahwa saya masih merasa area 60.000 ini harusnya akan menjadi semacam local bottom. Terlebih lagi karena kita kemarin telah sempat break di bawah area tersebut dan mendapatkan ada semacam reaction yang signifikan gitu, menunjukkan bahwa sudah banyak liquidity yang kejemput di sini. Oke, dan sekarang kita mampu closing beberapa hari di atas area 60.000. So, itu merupakan indikasi yang baik menurut saya. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, walaupun mungkin teman-teman yang masuk kemarin ini menjadi setup yang lagi-lagi gagal ya teman-teman, tetapi inverse head and shoulder di sini itu menurut saya masih valid. Oke, nah apakah teman-teman yang kemarin masuk itu bisa aja mungkin masuk dengan setup lainnya, atau mungkin kalian sekarang masuk berdasarkan trendline di sini? Karena teman-teman,
ini hanya persoalan perspektif ya. Ada yang mungkin beranggapan inverse head and shoulder-nya mulainya dari sini, ya kan? Ada juga yang beranggapan mulainya itu dari sini. Kalau memang itu yang kalian anggap sebagai inverse head and shoulder yang lebih valid, maka berarti neckline-nya itu yang ini. Oke? Sorry, ini saya rapikan sedikit. Oke, ini dia. Ini adalah neckline-nya, teman-teman. Tapi saya tidak melihat bahwa kalau misalnya teman-teman masuk dari training ini, kalian kemungkinan akan tidak menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang baik, teman-teman. Kenapa? Karena target pertama kita kemungkinan adalah di area trendline di sini. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman yang kemarin ada sempat masuk dari inverse head and shoulder di sini sudah ke stop out atau masih ada yang dalam keadaan floating. Kalau secara pribadi saya masih merasa bahwa inverse head and shoulder ini masih belum terinvalidasi, teman-teman. Nah, titik invalidasi yang bagi saya cukup kentara adalah kalau kita sudah berhasil untuk setidaknya breakdown di bawah 60.500, teman-teman. Ini menjadi ya area terakhir lah yang mungkin bisa membuat saya merasa bahwa inverse head and shoulder ini masih valid gitu ya. Kalau kita drop sampai ke sini itu saya mungkin masih bisa maklumin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah close di bawah 60.500 atau 400 bahkan, itu sudah menginvalidasi senario inverse head and shoulder-nya menurut saya. Oke, jadi untuk sementara inverse head and shoulder-nya menurut saya masih valid. Nah, tetapi ada sedikit berita negatif mungkin dari saya adalah bahwa di time frame kecil, terutama di 15-minute chart atau di 5-minute chart, kita melihat ada indikasi sell-off diikuti ada bearish continuation pattern. Sehingga untuk short term memang saya expect kemungkinan masih akan ada satu retest setidaknya ke area low di 60.600 di sini atau bahkan sedikit break di bawah area tersebut. Mungkin nyampe ke 60.500 atau 400. Dari sana kita mungkin baru akan start untuk kembali merangkak naik ke atas. Gitu ya. Tapi intinya saya masih beranggapan bahwa area ini merupakan area local bottom. Dan selama ada setup yang bisa saya manfaatkan, saya akan manfaatkan untuk long dan menargetkan setidak-tidaknya ke area trendline yang kalau kita lihat sekarang berada di kurang lebih area 63.900-an. Nah, sekali lagi, invalidasinya adalah sesimpel kalau misalnya kita melihat 1 hour candle berhasil close di bawah 60.500 dan 400, itu sudah menginvalidasi scenario inverse head and shoulders saya, dan saya tidak akan lagi mencari peluang untuk long. Nah, salah satu scenario yang mungkin akan bisa membuat saya flip ke arah bearish adalah apabila kita bisa melihat closing daily candle di bawah $60.000, oke? Itu akan membuat saya kemungkinan flip ke arah bearish, teman-teman. Dan apalagi kalau misalnya kita bisa close beberapa hari di bawah area tersebut dan start membuat bearish continuation pattern. Contohnya mungkin seperti apa ya? Seperti ini, teman-teman. Drop, ada bearish continuation pattern. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin sangat tidak kita harapkan terjadi, karena kalau itu yang kita lihat, drop, ada bearish continuation pattern, kita bisa melihat Bitcoin drop sampai setidak-tidaknya 52 atau bahkan $50.000. Ini akan menjadi area major support berikutnya. Tetapi selama kita masih mampu maintain di atas area 60.000, maka kita harus dengan objektif mengatakan bahwa ini masih merupakan area major support, sehingga ketika kita berada di area support, apa yang lebih make sense untuk kita lakukan adalah mencari peluang untuk long. So, saya rasa itu aja yang saya perlu sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.